Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep evaluasi untuk program intervensi komunitas gitu ya. Jadi kalau sebelumnya sudah kita bahas mengenai bagaimana kita melakukan analisis kebutuhan, kemudian setelah itu kita merancang program untuk intervensi komunitasnya. Nah, sekarang ketika intervensi komunitas itu sudah dilaksanakan gitu ya, atau bahkan sebenarnya ketika kita merancang gitu ya, ketika kita merancang program intervensi komunitas itu, kita bahkan juga harusnya sudah berpikir gitu ya, harus sudah kita cantumkan juga rencana evaluasinya seperti apa nanti gitu ya, rencana evaluasi untuk program intervensi komunitasnya. Jadi bukan setelah dilaksanakan gitu ya. Jadi evaluasi ini memang dilakukannya bisa jadi setelah intervensi itu dilakukan. Tapi pada prinsipnya gitu ya, yang namanya evaluasi itu harus direncanakan sejak awal gitu ya. Apa yang akan dievaluasi, bagaimana cara mengevaluasinya, simpelnya gitu ya. Gitu. Jadi harus direncanakan sejak awal sehingga evaluasi itu benar-benar ya bisa dilakukan dengan tepat, dengan metode yang tepat dan seterusnya gitu ya. Nah, lebih jelasnya saya akan jelaskan di slide berikutnya gitu ya. Nah, pertama kita perlu pahami gitu ya. Jadi mengapa sih evaluasi program intervensi komunitas itu harus dilakukan? Artinya mengapa intervensi komunitas yang sudah dilakukan itu harus dilakukan evaluasi gitu ya. Nah, alasan pertama gitu ya, kenapa evaluasi itu penting gitu ya? Karena evaluasi ini menjadi proses, menjadi upaya gitu ya untuk melakukan penilaian, assessment yang sifatnya benar-benar sistematis gitu ya. Jadi penilaian yang sistematis terhadap apakah memang program intervensi ini akan efektif gitu ya, efektif dalam memenuhi kebutuhan dari komunitas itu dan menyelesaikan permasalahan yang ada di komunitas itu. Ibaratnya gini, kalau kita membuat suatu program gitu ya, apa ukuran bahwa program itu berhasil kan gitu ya, kan harus kita ukur sehingga suatu program itu tidak sekedar ya pokoknya sudah terlaksana beres gitu ya, pokoknya ada gitu, tidak bisa gitu loh. Dalam hal ini kalau kita ngomong termasuk dalam hal intervensi komunitas juga ya, namanya program itu ya harus benar-benar dilihat apakah memang ini sudah berhasil atau ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana kan itu ya. Nah, itu caranya adalah dengan melakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini berfungsi dan menjadi penting kemudian karena dia menjadi sebuah proses, sebuah upaya untuk menilai secara sistematis terhadap efektivitas dari program intervensi itu gitu ya. Nah, selain itu juga evaluasi ini menjadi penting. Kenapa? Karena dalam hal ini evaluasi akan bisa melihat gitu ya, apakah manfaatnya gitu ya, manfaat dari intervensi ini lebih besar dibandingkan sumber daya yang sudah dikeluarkan, modal ibarat, apakah pengeluarannya lebih kecil atau lebih besar daripada pemasukan gitu, ibaratnya gitu. Apakah manfaatnya lebih besar daripada apa biaya yang sudah dikeluarkan gitu, sebanding enggak gitu loh gitu. Sebanding enggak antara manfaat yang sudah diperoleh oleh komunitas itu gitu ya dari intervensi ini dibandingkan sumber daya, biaya, tenaga, energi yang dikeluarkan untuk melakukan intervensi komunitas itu gitu ya. Itu penting gitu ya. Ini sebenarnya kaitannya dengan efektivitas juga, cuman ini bahasa yang lebih berbeda dan terkait dengan hal yang lebih berbeda, yaitu terkait dengan manfaat versus kerugian, kira-kira gitu, modal versus keuntungan lah, kira-kira gitu ya ibaratnya. Tuh, kalau yang pertama tadi terkait dengan apakah tujuannya tercapai atau tidak, berhasil atau tidak gitu ya. Itu.
Nah, terus kemudian yang ketiga gitu ya, evaluasi itu menjadi penting karena dari proses evaluasi ini kita akan tahu gitu ya, mempertegas yang pertama tadi sempat saya sampaikan itu ya, bahwa ya penilaian terhadap efektivitas itu juga nanti kita bisa tahu kan itu ya, apakah memang intervensi ini, program intervensinya itu apakah ada kekurangan yang bisa jadi celah untuk perbaikan atau peningkatan ke depannya. Jadi apa sih yang perlu ditingkatkan, apa sih yang kurang gitu ya. Gitu. Nah, itu bisa terlihat, bisa diketahui kalau kita melakukan evaluasi. Kalau nggak dilakukan evaluasi, gimana? Gitu ya. Program sekedar berjalan, kita nggak kepikiran, mungkin nggak kepikiran apa, kayaknya sudah baik, sudah selesai. Kemudian tahun depannya atau di periode berikutnya programnya dilakukan lagi. Padahal nggak tahu apakah program ini memang sudah benar-benar berhasil, apakah memang benar-benar tidak ada kekurangannya, tidak ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, atau jangan-jangan memang nggak berhasil dan jangan-jangan sangat banyak kekurangannya yang perlu diperbaiki gitu loh. Gitu. Karena terkait dengan nanti efeknya terhadap komunitas itu, terutama kalau kita ngomong komunitas kan berarti intervensinya apa, memang benar-benar memperbaiki komunitas itu semakin baik buat komunitas itu, atau jangan-jangan nggak ada efeknya gitu loh, karena tidak pernah dievaluasi, kita nggak tahu apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi itu yang alasan gitu ya, alasan yang menjadi argumen bahwasannya evaluasi itu sangat penting dalam konteks intervensi komunitas. Dan bahkan kalau kita ngomong ya organisasi atau apapun itu ya, dalam sebuah struktur perusahaan atau apapun atau institusi itu kan ya, evaluasi itu tentunya sangat penting gitu ya. Itu paling enggak 3 argumen ini yang mendasari pentingnya evaluasi harus dilakukan itu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan alurnya. Jadi kalau evaluasi itu memang penting, seperti apa konsepnya, alurnya, kan itu ya. Dalam hal ini kalau kita ngomong program intervensi komunitas gitu ya, ketika kita mau mengevaluasi, bagaimana alurnya, prosesnya untuk membuat, mengkonsep, merencanakan evaluasinya itu seperti apa gitu ya. Nah, secara umum ada 4 gitu ya, 4 tahapan ini ya, sebagai sebuah alur, proses, urutan gitu ya. Jadi pertama kita harus menentukan jenis evaluasinya yang sesuai seperti apa. Kemudian objek gitu ya, objeknya atau target yang dievaluasi itu apanya gitu. Dalam hal ini kita harus menyusun pertanyaan evaluasinya, apa sih yang mau dievaluasi, kira-kira gitu ya. Jadi kalau yang pertama tadi jenis evaluasinya apa, kemudian yang kedua apanya yang mau dievaluasi gitu ya. Jadi kita harus merumuskan pertanyaan evaluasinya, saya mengevaluasi apa gitu ya. Penjelasannya nanti di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah baru setelah itu kita menentukan metodenya. Jadi kalau kita sudah tahu gitu kan ya jenis evaluasinya, kita sudah tahu apa yang mau dievaluasi, baru kita menentukan apa metode yang cocok kan itu ya. Caranya gimana yang cocok untuk mengevaluasi tadi, melaksanakan evaluasi terhadap apa yang mau dievaluasi tadi berdasarkan jenis evaluasi yang sudah ditentukan itu gitu ya. Baru setelah itu terakhir adalah kita menyusun timeline ya, ibaratnya ya perencanaan yang matang terkait dengan kapan, siapa gitu ya, di mana gitu-gitu ya, berapa lama, termasuk biayanya mungkin gitu kan ya, butuh apa aja, kayak buat apa timeline kerja gitu ya. Itu tuh. Nah, oke. Nah, selanjutnya nah ini terkait dengan alur yang pertama tadi kan, ketika kita mau merencanakan evaluasi untuk program intervensi komunitas, maka yang pertama adalah kita harus menentukan dulu jenis programnya. Jenis evaluasi, maaf ya. Jenis evaluasinya jenis yang mana gitu ya. Secara umum kalau kita ngomong evaluasi program intervensi komunitas itu ada 3 jenis evaluasi. Jadi kita itu mau mengevaluasi yang mana? Salah satu, salah dua, atau tiga-tiganya ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah evaluasi terhadap proses. Maksudnya apa? Ya maksudnya terhadap proses intervensi itu.
kan kita sudah merencanakan program intervensinya dengan rencana atau konsep tertentu itu kan ya, itu sekian materi dilaksanakan kapan itu ya, dan itu kemudian kita laksanakan kan itu ya. Nah tapi kita harus sudah merencanakan evaluasinya terhadap proses ini berhasil atau tidak, proses ini berjalan dengan baik atau tidak, itu harus kita evaluasi gitu ya. Jadi evaluasi terhadap prosesnya berjalan atau tidak sesuai rencana kan itu kan ya. Dan kira-kira aspek dari proses itu yang sudah dan belum berjalan sesuai rencana itu yang mana, proses yang mana gitu ya, gitu kan ya. Itu harus kita evaluasi gitu ya, sehingga itu menjadi dasar juga gitu ya, untuk apa melakukan perbaikan ke depannya dari segi proses intervensinya, step by step intervensinya itu loh, pelaksanaan program intervensinya itu mana proses yang memang kurang baik, kurang berjalan sesuai rencana gitu ya, atau semua sudah berjalan sesuai rencana. Nah itu kita harus evaluasi biar tahu gitu ya, untuk bisa memastikan bahwa proses berjalan dengan baik atau ada kekurangan gitu ya. Itu. Nah kemudian yang kedua adalah jenis evaluasi hasil ya, evaluasi hasil ya. Nah evaluasi hasil ini maksudnya adalah evaluasi terhadap dampak intervensi yang sifatnya jangka pendek maksudnya ya. Jadi jangan tertipu dengan istilah dampak gitu ya. Dampak dalam arti dampak jangka pendeknya gitu ya. Jadi dampak intervensinya tapi sifatnya jangka pendek, yang terkait dengan tujuan jangka pendek dari intervensinya itu apakah sudah tercapai atau belum gitu ya. Jadi evaluasi hasil itu hasil. Mungkin saya intikan aja biar nggak bingung. Jadi ini maksudnya adalah hasil. Nah ini biar nggak tumpang tindih, keliru ini ya berarti. Bentar. Ya seperti ini. Nah jadi yang evaluasi hasil itu dalam artian adalah kita melihat apakah dampak jangka pendeknya, hasil yang sifatnya jangka pendek gitu ya, apakah sudah tercapai atau belum, tujuan jangka pendek dari intervensi ini loh sudah tercapai atau belum, itu harus kita evaluasi gitu kan ya, biar tahu gitu ya, oh sudah tercapai atau belum, kalau belum tercapai kira-kira kenapa dan bagaimana perbaikannya nantinya. Misalnya ini kan ini contoh yang dari materi sebelumnya gitu ya, terkait dengan problem kehamilan yang tinggi, tingkat kehamilan yang tinggi pada remaja sekolah menengah gitu ya, di suatu kecamatan X gitu ya. Nah tujuan jangka pendeknya apa ya, kita pecahkan itu kan ya. Kalau tujuan menyeluruhnya adalah berkurangnya kehamilan remaja kan itu kan ya, yang di bawah ini ya. Tapi kita ada tujuan lebih jangka pendeknya, sub tujuannya, semoga masih ingat ya. Sub tujuannya kan tujuan besarnya adalah menurunnya kehamilan remaja, tapi tujuan kecil-kecilnya spesifiknya sub tujuannya adalah ya kelulusannya meningkat, mereka tidak drop out gitu ya. Gitu ya. Terus kemudian misalnya aspirasi untuk pendidikan tinggi itu meningkat juga, jadi punya minat yang lebih tinggi untuk melanjutkan pendidikan dibandingkan sebelumnya yang tidak punya pikiran untuk melanjutkan pendidikan tinggi, bahkan nggak pengen sekolah lagi kan misalnya gitu ya, nggak melanjutkan sekolah, drop out ya. Nah itu tujuan jangka pendek gitu ya, sub tujuan ibaratnya gitu ya, dari tujuan yang sangat besar itu. Nah itu harus kita evaluasi juga. Jadi evaluasi hasil jangka pendek. Kemudian yang ketiga ya evaluasi dampaknya yang terkait dengan tujuan menyeluruhnya, yang sifatnya bisa dikatakan entah jangka panjang atau yang ya tujuan besar umumnya itu gitu ya. Itu harus kita evaluasi juga. Jadi kalau misalnya ini tujuan besarnya kan sesuai dengan masalahnya, yaitu terkait dengan peningkatan jumlah kehamilan di kalangan remaja siswa sekolah gitu kan ya, maka tujuan besarnya adalah menurunkan kehamilan remaja siswa sekolah itu kan gitu ya. Nah sehingga ini harus kita evaluasi juga, apakah memang sudah tercapai ini
misalnya dalam tahun sekian kan sesuai dengan targetnya. Kita misalnya membuat program intervensi itu eh, targetnya adalah 2 tahun misalnya, dalam jangka waktu 2 tahun gitu ya, atau 3 tahun. Nah itu kan ya, nah itu tergantung kita rasionalisasinya di awal itu merancang program intervensinya itu ya, targetnya kapan ya, misalnya dalam 3 tahun ke depan pada tahun 2028 misalnya jumlah kehamilan remaja siswa sekolah di kecamatan X itu berkurang sebesar 50% misalnya. Nah berarti ya kita lihat pada tahun 2026 misalnya, itu kan yang kita lihat, kemudian 2027 kita lihat, kemudian 2028 terakhir kita lihat juga apakah memang jumlah kehamilan remaja ini menurun dan sesuai target atau tidak, kan itu ya. Itu juga kita lihat. Jadi tujuan menyeluruhnya yang sifatnya mungkin bisa jadi jangka panjangnya itu kita lihat, dan tujuan yang kecil-kecil tadi evaluasi hasil jangka pendek itu, sub program sub tujuannya itu juga kita evaluasi gitu ya. Jadi inilah 3 jenis evaluasi yang sangat penting harus kita perhatikan, kita pahami dan kita lakukan ketika melakukan intervensi komunitas secara sungguh-sungguh itu ya. Tuh. Nah, kemudian setelah kita menentukan jenis evaluasinya, kemudian langkah kedua tadi apa? Yaitu menentukan, merumuskan pertanyaan evaluasinya. Apa yang mau dievaluasi? Gitu ya. Nah, ini contoh saja gitu kan ya, biar punya gambaran lebih konkret. Nah, kalau kita ngomong ini programnya misalnya adalah program pelatihan untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak bekerja selama lebih dari setahun. Jadi untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan mereka karena kehilangan pekerjaan itu kemudian mereka nganggur dan sudah nganggur lebih dari setahun. Nah itu kalau permasalahannya seperti itu, nah berarti kan butuh pelatihan. Nah program pelatihannya macam-macam gitu ya, misalnya itu ya. Jadi pelatihan kompetensi kerja, pelatihan interview, pelatihan pembuatan CV atau macam-macam gitu ya. Nah, tapi secara umum kalau kita ngomong pelatihan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dan nganggur lebih dari setahun, nah itu kita evaluasinya kalau berdasarkan 3 jenis evaluasi tadi, 3-tiganya kita lakukan gitu ya. Ya kita rumuskan kira-kira apanya yang mau dievaluasi berdasarkan jenis evaluasi yang kita tentukan tadi gitu ya. Mungkin ada yang bertanya terkait dengan evaluasi ini misalnya, Pak, evaluasi ini harus dilakukan 3-tiganya nggak sih? Atau cukup salah satu, salah dua? Ya seharusnya ya 3-tiganya gitu ya. Seharusnya 3-tiganya gitu ya. Dan saya tidak ngomong harus gitu ya, tapi ya seharusnya sih secara konseptual logikanya ya 3-tiganya dilakukan ya, karena memang 3-tiganya penting gitu ya, prosesnya, hasil jangka pendeknya, dampak keseluruhannya gitu ya, keberhasilan keseluruhannya ya itu kan harus dievaluasi semuanya biar jelas gitu ya, untuk memastikan bahwa prosesnya benar, sudah berhasil atau belum, ada kekurangan atau enggak, hasil jangka pendeknya juga, dampaknya juga yang benar-benar menyeluruh itu apakah memang berhasil atau tidak, dan jadi dasar untuk evaluasinya untuk peningkatan ke depannya kan itu ya. Itu jadi semua penting gitu ya, gitu ya. Nah kemudian kita lanjutkan ini bahwa ya kalau evaluasi proses terus gimana ini kalau untuk pelatihan untuk orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak bekerja lebih dari setahun. Nah ini contoh pertanyaan evaluasinya. Jadi apa sih yang mau dievaluasi dari segi proses? Oh, soal tentang apakah pemilihan pesertanya itu sudah bagus, sudah melalui proses rekrutmen yang objektif, kemudian yang ilmiah gitu ya, tidak berdasar, tidak dalam artian apakah memang mereka misalnya peserta yang dipilih itu memang mereka yang benar-benar membutuhkan gitu ya, yang sesuai dengan kriteria. Nah itu misalnya, jadi ini pertanyaan tentang pesertanya nih, mulai dari rekrutmen pesertanya, kan ini bagian dari proses kan ya, proses intervensi kan mulai dari merekrut peserta itu gimana, peserta ini sesuai dengan kriteria nggak, mereka memang benar-benar membutuhkan ini, sesuai dengan tujuan dari pelatihan ini, intervensi ini misalnya itu.
Terus bagaimana proses pelatihannya, step by stepnya, apakah sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan sejak awal atau ada yang melenceng atau ada penyesuaian karena alasan tertentu dan kenapa bla bla bla. Itu. Terus kemudian misalnya peran stafnya, apakah peran setiap orang misalnya, kan dalam program intervensi itu bisa jadi kan ada banyak orang yang terlibat di situ ya, stafnya gitu ya, bagian apa, job desknya beda-beda gitu ya. Nah itu apakah memang mereka sudah gitu ya, sudah diberikan job desk yang jelas, semuanya tidak ada yang tumpang tindih, pembagian tugasnya jelas, spesifik gitu ya. Nah itu, terus materinya dan prosedurnya misalnya itu seperti apa kan itu kan ya. Kemudian apakah materi dan prosedurnya itu digunakan dengan cara yang sama oleh semua pelatih dalam materi pematerinya itu loh. Misalnya ini pelatihannya materinya sama, prosedurnya sama untuk 2 kelompok. Lah apakah memang ini sudah konsisten 2 kelompok ini sama gitu loh, setara sama gitu ya, atau jangan-jangan ini improve sendiri-sendiri, kelompok 1, kelompok 2 juga improve sendiri-sendiri, nggak seragam jadinya gitu ya, sehingga ketika mengukur keberhasilannya nanti mau mengevaluasi hasil dan dampaknya jadinya waduh nggak seragam ini, materi prosedurnya juga nggak seragam ini ya gitu kan ya. Nah itu harus dipastikan sesuai dengan rencana atau enggaknya, itu dievaluasi makanya gitu ya, dan seterusnya ini ya, ini contoh aja gitu ya. Nah kemudian untuk evaluasi hasil ya berarti kan terkait dengan tujuan jangka pendeknya tadi, sub tujuan gitu ya, sub program-programnya tadi ya. Program-programnya akan macam-macam, bisa jadi karena berbagai level gitu ya. Gitu ya. Nah kemudian, nah ini evaluasi hasilnya berarti seperti apa contohnya, pertanyaannya gitu ya. Nah ini misalnya berapa banyak informasi yang disimpan oleh peserta, maksudnya pemahaman mereka, pengetahuan. Jadi kalau kita ngomong dulu intervensi komunitas itu kan target perubahannya kan dari sisi kognitif, afektif, konatif sampai psikomotoriknya gitu ya, mulai dari pemahaman nih, kognisinya, dan afektifnya, sikapnya gitu kan ya. Terus kemudian juga keinginan untuk berperilaku, konasi, konatif ya, baru kemudian psikomotorik perilakunya gitu kan ya. Nah itu ya, itu kita hasil jangka pendeknya itu kita rincikan gitu kan ya. Dalam ini misalnya secara kognitif, apakah mereka pemahamannya, pengetahuannya sudah semakin baik tentang pekerjaan misalnya gitu ya. Kalau dalam ini kehilangan pekerjaan dan tidak kerja lebih dari setahun kan berarti kan tentang kompetensi kerja, tentang bagaimana membuat CV, bagaimana pengetahuannya, pemahamannya apakah sudah lebih baik atau tetap atau bahkan semakin gak paham misalnya itu ya. Itu yang harus kita evaluasi gitu ya. Terus kemudian keterampilannya dari segi skill, keterampilan untuk berperilakunya gitu kan ya, behaviornya gitu ya, keterampilannya seperti apa gitu ya. Terus kemudian kemampuan mendapatkan pekerjaan, nah ini kan ya, apakah mereka menjadi lebih perilakunya nanti ya terampil atau tidak dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan baru gitu ya, dari pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan ini gitu ya. Itu. Terus apakah mereka benar-benar menggunakannya, ya berarti kan perilaku juga ini ya, karena memang pelatihan itu arahnya jauh ke sampai perilakunya, kemunculan perilaku, behaviornya, psikomotoriknya kan ya gitu. Karena pelatihannya untuk terkait dengan bagaimana mereka bisa bekerja kan, berarti apakah mereka menggunakan pengetahuan itu, pemahaman itu, skill yang mereka miliki yang sudah dilatihkan itu, apakah memang sudah digunakan untuk mencari pekerjaan kan itu ya. Itu evaluasi hasilnya. Kemudian evaluasi dampaknya gitu ya, terkait tujuan keseluruhannya gitu kan ya. Nah kita lihat apakah memang mereka terserap ke dalam angkatan kerja ya. Jadi kita lihat dari proporsi peserta dalam angkatan kerja. Jadi sejauh mana dan berapa jumlah peserta pelatihan itu yang kemudian terserap ke dalam angkatan kerja, berapa yang keterima kerja setelah nganggur dan kehilangan pekerjaan, kemudian kita latih itu gitu. Jadi setelah kita latih mereka kemudian dapat pekerjaan nggak gitu, berapa, kalau ya berapa itu kan ya, dan termasuk di mana saja mereka keterimanya. Nah itu kita lihat, nah, itu ya
Sehingga dari situ kita tahu, oh ya ini cukup berhasil karena jumlah sekian, 50% keterima. Ya sesuai targetnya ya maksudnya. Di awal targetnya berapa kan ya, berarti oh ini tercapai atau bukan. Kemudian jangka waktunya. Jangka waktu mereka dari pelatihan, dari selesai pelatihan ke mendapatkan kerjanya itu. Gitu ya. Atau bahkan juga termasuk di sini mempertahankan pekerjaannya, gitu ya. Itu berapa lama? Gitu. Jadi jangan-jangan setelah keterima kerja 1 bulan atau 3 bulan di PHK lagi, nah gitu. Nah itu juga jadi perlu dievaluasi. Jadi mereka benar-benar mendapatkan pekerjaan dengan kemudian bisa bertahan, itu juga penting gitu ya. Bertahan lama 1 tahun atau bahkan kita lihat ya 3 tahun. Nah ini kan jangka panjang berarti kan itu ya. Ya itu ya, tapi harus kita evaluasi untuk melihat benar-benar apakah dampak keseluruhan dari intervensi kita itu memang positif, memang berhasil gitu loh. Gitu. Memang benar-benar berdampak gitu ya, atau tidak kan itu ya. Nah kemudian yang ketiga, nah ini evaluasi dampaknya adalah, nah misalnya kalau mereka ada sebagian yang tidak bisa mempertahankan pekerjaannya gitu ya ketika keterima kerja, nah itu kenapa? Nah itu kita analisis, kita evaluasi juga. Nah kita lihat kenapanya. Jadi tidak hanya apanya tapi juga bagaimana dan mengapanya gitu ya, terkait keseluruhannya ini gitu ya. Kita evaluasi semua ini juga, nanti juga harus kita lihat apa, bagaimana, mengapanya juga ya. Namanya evaluasi itu kan kita benar-benar juga menganalisis itunya, keberhasilannya, terus kalau berhasil kenapa dan bagaimana itu bisa berhasil, kalau tidak berhasil juga sama, apanya yang tidak berhasil, bagaimana kok bisa tidak berhasil dan kenapa, faktornya apa yang membuat itu berhasil ataupun tidak berhasil ya gitu. Harus kita evaluasi, kita analisis. Jadi evaluasi itu adalah proses analisis gitu ya, terkait apa, bagaimana, mengapanya, terutama mengapanya nanti itu harus sampai ke situ gitu ya. Jadi itu dievaluasi untuk program intervensi gitu ya. Itu. Nah kemudian selanjutnya, nah kalau kita sudah merumuskan, menentukan gitu ya pertanyaan evaluasinya, dan sehingga kita tahu gitu ya apa yang harus dievaluasi, apa saja gitu ya. Nah baru kita menentukan, nah caranya gimana, nah cara mengevaluasinya gimana kan itu ya. Misalnya tadi kan sejauh mana pengetahuan, pemahaman terkait dengan materinya itu, pemahamannya seperti apa. Nah itu kan gimana caranya kan, itu kita sudah tahu, kita harus mengevaluasi nih sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi ini, pengetahuan mereka terkait pekerjaan ini, kompetensi terkait dengan pembuatan CV, terkait dengan pentingnya apa itu, pengetahuannya, pemahamannya gimana. Nah kalau kita ingin tahu itu, nah caranya gimana, nah kan terus kita pikirkan. Nah disitulah metode menjadi penting gitu ya. Nah jadi metode itu setelah kita tahu apa yang mau dievaluasi, baru kita tentukan metodenya gitu ya. Ini sebenarnya mirip juga dengan kalau kita dulu ngomong analisis kebutuhan, kan kita harus tahu dulu apa sih yang mau dicari, kebutuhannya, masalahnya, kebutuhan itu. Kalau sudah tahu apa yang mau ditanyakan gitu kan ya, apa yang mau dicari informasinya terkait permasalahan dan kebutuhan dari komunitas itu, maka baru setelah itu kita menentukan metode apa yang pas gitu ya untuk menggali informasi itu kan gitu ya. Evaluasi juga sama gitu ya. Kalau kita sudah tahu apa yang mau dievaluasi, baru kemudian kita menentukan gitu ya caranya gimana, metodenya gimana untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang mau dievaluasi itu gitu loh. Itu ya. Jadi bukan metode dulu atau tiba-tiba metode, asal bikin metode ya jangan, nggak jelas nanti ya. Jadi harus alurnya urut itu tadi ya gitu. Nah secara umum ini kita ngomong konsepnya gitu ya tentang metode evaluasi. Nah itu isinya apa sih metode evaluasi? Nah pada prinsipnya kalau kita ngomong metode evaluasi itu ya isinya mirip dengan metode penelitian secara umum lah gitu ya. Jadi kita berdasarkan apa yang mau dievaluasi, nah kita tentukan kira-kira desain evaluasinya apa, pendekatannya apa, kuantitatif,
kualitatif kah, nah misalnya, atau mix atau apa kan itu ya, atau pendekatan eksperimental misalnya, atau kuasi eksperimental, nah misalnya itu ya, desain pendekatannya apa gitu. Baru setelah itu kemudian kita tentukan siapa subjek atau partisipannya. Ya kita tidak ngomong populasi sampel gitu sih, nggak sejauh itu, tapi paling nggak ya kita pakai logikanya kan ya. Ya. Kalau yang diintervensi itu adalah 100 orang, ya harusnya ya 100 orang itu jadi subjek atau partisipan kan itu ya. Nah, gitu. Tapi kalau kita evaluasinya terkait dengan dampaknya tadi, nah ya kan itu gimana dampak yang sifatnya terkait dengan berapa jumlah yang terserap ke angkatan kerja, ya kita lihat berdasarkan partisipannya juga kan ya, cuman kita berdasarkan data kan itu kan ya. Sehingga subjek atau partisipannya ya mungkin bukan orangnya langsung, tapi datanya yang kita jadikan dalam tanda kutip subjek atau partisipan misalnya gitu ya, data terkait orang, jadi bukan orangnya langsung tapi data terkait orang gitu. Terus kemudian instrumen atau alat ukur gitu, nah kita tentukan juga pakai alat ukur apa, instrumennya apa, kalau data yang mana kan itu kan ya, atau kita perlu mendata. Nah, kalau kita yang mendata langsung berarti ke orangnya kan itu ya. Kalau datanya sudah ada, nah kita analisis terhadap data itu, instrumennya pakai apa gitu ya. Ya instrumennya bisa jadi kalau data ya data, kalau orang ya berarti pakai apa, wawancara kah misalnya kan itu ya. Atau pakai kuesioner kah, atau pakai observasi kah, nah gitu deh. Terus kemudian setelah itu terakhir, nah analisis data, tekniknya apa. Dari data itu kan tidak sekedar data diperoleh selesai gitu kan ya, untuk melakukan evaluasi itu, jadi harus dianalisis. Tadi saya bilang analisis gitu ya, evaluasi itu analisis di double apa, bagaimana, mengapanya, sehingga penting adanya teknik analisis datanya gitu ya, tidak berhenti di data selesai gitu ya, gak diapa-apain gitu ya. Nah, harus dianalisis dia, dan pakai analisis data apa ya, sesuai kaidah ilmiahnya kan itu ya. Kalau kuesioner, nah misalnya dianalisis apa, pre-post kah atau analisis apa kan itu, atau analisis deskriptif kah. Nah kalau wawancara berarti analisisnya seperti apa kan itu kan ya. Kalau observasi analisisnya seperti apa, kalau datanya data sekunder tadi analisisnya seperti apa, tekniknya. Nah itu harus juga ditentukan sejak awal ya, ketika mau merencanakan program intervensi kan di situ kita merencanakan evaluasinya juga akan seperti apa gitu ya. Jadi mencakup semua ini termasuk teknik analisis datanya, akan dianalisis pakai apa sesuai kaidah ilmiah pokoknya ini ya, ada prinsipnya itu. Ya, saya kira ini mudah dipahami karena intinya sesuaikan dengan kaidah ilmiahnya gitu. Dan kalian kan sudah mendapatkan materi banyak ya di perkuliahan terkait dengan metode ilmiah gitu ya, metode penelitian gitu. Oke, itu untuk menentukan metode evaluasinya. Nah ini contoh saja gitu ya. Contoh tadi saya bilang ya, evaluasi proses misalnya yang menggunakan catatan perekrutan pesertanya. Jadi kita cek gitu ya. Makanya ketika perekrutan peserta kita juga harus ada catatannya gitu ya. Kita cek, oh prosesnya sudah benar itu ya. Oh tahapannya ini. Oh mekanismenya seperti ini. Oh ya sudah benar. Itu kita analisis itu. Jadi catatan perekrutan peserta itu kita analisis gitu ya. Oh sudah benar ini prosesnya, nggak ada yang salah, sudah oke misalnya gitu. Dan catatan-catatan yang lainnya gitu ya, ada catatan peserta, catatan rapat misalnya gitu ya, itu kita analisis, kita evaluasi gitu ya. Kemudian wawancara terhadap individu atau kelompok dari anggota timnya itu ya. Jadi wawancara individu atau wawancara secara kelompok gitu ya, terhadap anggota tim, stakeholder ataupun anggota tadi, populasi sasarannya, pesertanya itu ya. Itu misalnya bisa terkait prosesnya, apakah menurut mereka sudah oke gitu ya, atau ada yang kurang gitu ya misalnya ya. Atau bisa juga ditambah dengan observasi terhadap kegiatannya itu, diobservasi. Jadi ada observer gitu, kita observasi step by step prosesnya itu dalam kegiatannya itu, intervensinya itu.
Dari situ kita mungkin punya catatan-catatan kan, itu catatan observasi tentunya gitu ya, yang itu kita analisis kemudian untuk melihat apakah prosesnya sudah baik atau belum, atau ada yang perlu ditingkatkan, diperbaiki gitu ya. Kemudian kalau evaluasi hasil ya ini ya bisa jadi untuk jangka pendeknya ya bisa kita entah itu pakai kaidah eksperimen ya tergantung kesesuaiannya aja, cocoknya itu ya, yang randomized control trial atau yang kuasi gitu ya itu, atau yang pakai kualitatif misalnya gitu ya, itu observasi kah gitu ya, FGD kah, atau wawancara individu kah ya. FGD itu kan sebenarnya wawancara juga tapi wawancara kelompok tadi ya, FGD focus group discussion, jadi wawancara secara berkelompok gitu ya. Atau wawancara secara individual gitu ya. Kemudian kalau evaluasi dampak bisa jadi kita menggunakan data statistik. Nanti contohnya berapa yang terserap ke angkatan kerja, nah dan data statistik gitu kan ya, kita harus membuat data statistiknya misalnya gitu ya, mendata gitu ya. Terus kemudian misalnya tadi terkait kehamilan remaja ya, jumlah penurunannya berapa persen kan itu ya, menurunnya berapa kan itu ya, nah itu kan data statistik contohnya misalnya gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Ini contoh-contoh saja biar ada gambaran gitu ya. Jadi intinya sesuaikan dengan kaidah ilmiahnya yang logis gitu ya, gitu ya. Itu harus selaras gitu ya. Itu. Nah, terima kasih. Seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa benar-benar memahami ya tentang pentingnya evaluasi program intervensi komunitas itu untuk benar-benar melihat keberhasilan dari proses, kemudian hasil jangka pendeknya ataupun dampak jangka panjangnya, dampak keseluruhan dari intervensi komunitas yang sudah kita programkan dan kita lakukan itu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.